berpikir bagaimana mungkin kita bisa sama sempurna seperti Allah. A born again believer could also behave like an unbeliever. Ya, orang yang sudah lahir baru bisa berperilaku. Ya, Paulus pergi ke gereja seperti ini. And he was talking, he was speaking. Dia sedang berbicara. And he said, I couldn't speak to you as spiritual people. Saya nggak bisa berbicara kepada saudara seperti kepada orang-orang yang rohani. He said, I couldn't minister the spirit. I couldn't speak to spiritual people because they were still what? Saya tidak bisa melayani layaknya kepada orang yang rohani karena belum mengalami pembaruan. Meaning that after you are born again, you make the effort to close. Ya, kadang-kadang kita berjuang, orang-orang yang sudah lahir baru berjuang supaya kita bertumbuh secara roh. Amen. Amin. Now, that's what God's job is about. Living life, spiritual life. Kalau Tuhan sudah beri kita kehidupan roh, Amen. amin. And now it is the job of the born again believer Adalah sekarang menjadi tanggung jawab pekerjaan dari orang percaya untuk bertumbuh. Amen. Amin. Now, Paul in Ephesians 4 said, now put on, take off the old man and put on the new man. Paulus berkata di dalam kitab Efesus, taruhkanlah manusia baru itu di dalam manusia lamamu. Amen. Amin. That is Ephesians 4, 24. It said, Efesus 4 ayat 24. take off the old self. Ambil seluruh kedirianmu And like the jacket, put on the new man who is created in what? In true righteousness. Jadi kenakanlah manusia barumu itu sama seperti mengenakan sebuah jas atau jaket, sehingga engkau mengenakan manusia yang dibenarkan itu. Amen. Amin. So your spirit is born again. Jadi roh saudara sudah lahir baru, But your spirit can remain a babe. tetapi oh ya, kalaupun saudara sudah lahir baru, bisa saja manusia rohmu itu tetap bayi adanya. Oh yes, they might be born again, they belong to the church, alright, but your spirit is not growing, your spirit is a baby. Iya, saudara bisa saja sudah lahir baru, masuk anggota sebuah gereja, tetapi rohmu masih tetap bayi. Then Peter said, as newborn babes, desire the sincere word of the word. Ya, Petrus berkata, kita sebagai manusia baru, mari kita untuk tetap merindukan pertumbuhan supaya kita bisa bertumbuh. What growth was Peter talking about? Pertumbuhan apa yang dibicarakan oleh Petrus? Peter was talking about spiritual growth. Petrus sedang berbicara tentang pertumbuhan roh. And when we grow in the spirits, Ketika kita bertumbuh di dalam roh, every foul spirit will see you and acknowledge that you are a child of God. maka setiap roh-roh di luar roh kita akan tahu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Amin. Menyiksa kami sebelum waktunya. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Thank you. Amen. Amin. Are you still here? Masih di sini kan saudara? Who are you in the spirit? Ini kita makin serius. Siapa saudara di dalam We roh? know you as a human being, alright. Who are you in the Oke, spirit? kita ini semua manusia, tetapi secara roh, siapa kita ini? Two demon-possessed men. Ya, ada dua orang yang kerasukan setan. Met Jesus. Ketemu dengan Yesus. They came out of the tombs. Mereka keluar dari pekuburan itu. And seeing fear, they were tickets. Mereka ketakutan. So that no man could pass that way. Sehingga karena mereka ini berbahaya, tidak ada orang yang berani lewat dari situ. 29. Ayat 9. And
kepadanya. When they saw him, Ketika mereka melihat Yesus, maka roh-roh jahat itu akan menyiksa, mematah-matahkan. but here was a man born of the Holy Ghost. Tetapi di sini kita adalah orang-orang yang lahir dari Roh Kudus. Yesterday I said something. I said there is the Jesus born of Mary, and there is the Jesus filled with the Holy Ghost. Tadi malam saya sudah sampaikan di satu gereja yang mengatakan begini bahwa Yesus lahir, ada Yesus lahir dari Maria, Yesus yang sama lahir dari Roh Kudus. Amen. Amin. For example, we can have Pastor Timothy born of my parents, his brothers knew him, they all know him, friends from school. But now there is another Pastor Toby filled with the Holy Ghost and with power. Contohnya saya atau kita semua yang sudah lahir baru, Anda dan saya itu tetap manusia yang sama, tetapi setelah lahir baru kita menjadi seseorang yang baru. Amen. Yesus itu kan secara daging dia adalah anaknya Yusuf. But the statement they made was a spiritual statement. They were filled with demons. They were filled with powers of darkness. They said, Jesus, you are the Son of God. They knew him in the spirit. Ya, mereka tahu bahwa Yesus ini anaknya Maria, anaknya Yusuf, tetapi mereka juga tahu bahwa Yesus yang sama ini adalah Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus yang adalah Roh. Amen. Amin. We have been called as ministers. We have been called as believers to lead the spiritual life. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk hidup dalam hidup roh. There was a man in the church Ada orang di gereja with an unclean spirit. dengan roh najis. The priest goes to the church every time. Ya, si imam gereja tersebut setiap saat dia datang ke gereja itu, They do church every time. mereka bergereja-gereja setiap minggu. And this man comes to the church every time. Dan orang tersebut pun datang ke gereja setiap saat. And he was possessed with a devil. Orang yang kerasukan setan itu He was possessed with an unclean spirit. dirasuk oleh roh najis. Jesus came to this. Dan Yesus datang ke gereja itu, sinagog waktu He itu. was about to speak. Dan Yesus sedang mau berkhotbah. The Bible said that man cried aloud. Alkitab berkata di sini orang tersebut yang kerasukan itu berkata, "Hai, Saying, let us alone. biarkan kami sendirian. Let us alone. Biarkan kami sendirian." What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Mereka mengenal Yesus dan berkata, "Hai, engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Have you come to this stomach before the time? Adakah engkau datang hendak membinasakan kami?" But he said, I know thee who you are. Dan roh jahat itu, orang yang kerasukan itu berkata, "Kami tahu siapa engkau." He said, I know you. Roh jahat pun tahu siapa. I know you. Saya tahu engkau. You are the Holy One of God. Engkau adalah yang kudus dari Allah. That is the dimension God is calling us into. Demikian juga kita dipanggil untuk masuk dalam dimensi yang sama. That is the dimension God is calling pastors to walk in. Dimensi inilah yang setiap gembala dipanggil untuk masuk dan hidup di A dalamnya. dimension beyond human reason. Ketika kita berjalan dengan kuasa, kita berjalan dengan otoritas. He said, behold, I give unto you power to walk over serpents, over scorpions, over all the
bertumbuh di dalam roh. Kita harus memiliki kerinduan hati yang besar. Jesus went on the mountain and fasted and prayed, and about to be came back in the power of God. Yesus saja pergi ke gunung, berdoa puasa 40 hari 40 malam. Setelah itunya dia penuh kuasa itu. Haleluya. Yesus dibaptis dalam roh dan dibaptis air. Amin. Supaya kita menjadi seorang pribadi yang punya api. Karena kita adalah orang-orang yang dari Tuhan. Pria, wanita yang penuh dengan kuasa yang dari Allah. Ada alam lain yaitu alam roh. And the Spirit said, "Come up." Dan roh Tuhan berkata, And the Spirit said, "Come up." ayo naik. In this meeting, Naik di dalam the 1 year of celebration, the Spirit, the Holy Ghost is saying to us, Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan buat pesulap adalah di dalam ulang tahun yang pertama ini, Roh Tuhan memanggil kita naik, naiklah, naiklah, naiklah di dalam roh, naiklah di dalam roh. Roh jahat yang sudah dilepas dari neraka, dan ada saudara-saudara kita laki perempuan yang bermasalah. Bapak Ibu Saudara, agama yang manis membawanya akan bisa tolong orang yang bermasalah sekarang. Saudara bisa saja menjadi orang Kristen yang manis, tapi tanpa kuasa supranatural. Ada orang-orang hari ini haus kepada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang rindu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, anak-anak muda hari-hari ini sedang merindukan Tuhan, merindukan di dalam kita nampak Tuhan. Ada mereka lapar, yaitu apa yang telah dibuatkan Yoel. Paulus berkata, saudaraku, hal kerajaan surga bukan soal kata-kata, tetapi soal kuasa. Bawa kemauan rohani. Kita butuh kemauan rohani. Amen. So that as He is, so we shall be in this world. Supaya ayat ini nyata dalam kehidupan ini. Yesus kita itu, Yesus kita, kuasa Yesus kuasa Yesus, kuasa dia mengalahkan sakit, penyakit dan segala penyakit. Dia memiliki hidup yang kudus. Dia hidup dengan dominasi kuasa. Katakan
Dia berkata, akulah terang dunia. Amin. Now, one day, Suatu hari Paul was preaching, Paulus berkhotbah. and the young girl was talking to Paul. The young girl. Ya, ada seorang ibu muda Oh, this man, dan berkata, orang ini I'm not Paul. adalah hamba Tuhan. Pastor John Lee. Ya, pendeta Because maybe it's you again. This man not Paul. adalah hamba Tuhan. They are preaching the truth. Dia berkhotbah kebenaran. They are saying the right thing. Dia hidup dengan cara benar. Listen, Benar. what the girl was saying was accurate. What the lady was saying was good, was correct. Apa yang dikatakan ibu tua itu benar adanya, But tetapi the spirit was wrong. rohnya salah. So as they were going, Jadi ketika mereka berjalan, Paul was not happy. Paulus tidak senang, tidak sukacita. Paul, the man of the spirit, was not happy. Paulus sebagai manusia roh tidak sukacita. He knew something was wrong. Dia sadar sesuatu ada yang tak beres. And the Bible said Paul came to the woman, the girl, Dan Paulus berkata kepada wanita and itu said to the spirit, dan berkata kepada roh, keluar. and the demon left the girl. Dan roh jahat itu meninggalkan ibu itu, wanita itu. Even though Paul is under in prison, Walaupun Paulus ada di dalam penjara, yet there was the demonstration of the Spirit of God. saudara, Paulus di penjara aja dia tetap mendemonstrasikan dirinya. Amen. Amin. That should be your desire. Kiranya itu juga menjadi kerinduan daripada hamba Tuhan di tempat ini. That should be your desire. Jadilah itu kerinduanmu. And Paul will pray over Jesus. Bahkan satu tangan Paulus Release power. juga melepaskan kuasa. People take it home Dia bawa ke rumah. and the sick are healed. Bila orang bawa satu tangan ke rumah, dan orang sakit sembuh. These things are documented in the scripture, Holy Scriptures. Iya, peristiwa ini terdokumentasi di dalam kitab suci. Hallelujah. Haleluya. And I pray that the power of God will come back. Dan aku berdoa supaya kuasa yang sama And itu akan kembali full manifestation. dan termanifestasi. Hallelujah. Katakan haleluya. Supaya kita bertumbuh dalam roh. I tell you, the world is changing now. Seperti saya sudah katakan, dunia ini sedang berubah cepat. What will get their attention is the supernatural. Tetapi apa yang menjadi perhatian kita, menarik perhatian kita adalah kuasa supranatural. Verse 13. Verse 13. Verse 13. Ya, ayat 18. The expectation of the word of Jesus. Exorcist. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya Over there. datang dan mengaku di muka umum. Okay? Okay. So over there, to talk over there, which are evil spirits in the name of Jesus. Ya, bahwa perbuatan-perbuatan itu semuanya dilakukan di dalam nama Yesus, ayat 17. They said in the name of Jesus, Paul preaches. Dikatakan bahwa Paulus itu berkhotbah di dalam nama Tuhan Yesus. They did not know the God of Paul. Ada orang yang mencoba menggunakan nama Yesus, tetapi mereka tidak tahu. They have not encountered the God of Paul. It was in the name of the Jesus Paul preaches. Mereka ingin mengusir setan di dalam nama Yesus yang dikhotbahkan oleh Paulus. They went around. Tetapi mereka tidak berhasil. For people. Bahkan mereka digagahi oleh pejabat. They met the right man. Mereka bertemu dengan seorang yang benar. Hallelujah. Haleluya. They met the right person. Mereka ketemu dengan orang yang tepat. Now, they tried to press out the devil out of the man. Coba mengusir setan dari seseorang kerasukan. And the man said something which we all have to think about. Dan orang tersebut mengucapkan sesuatu di mana sesuatu tersebut harus kita pikirkan, kita renungkan. As he is, so are we in this world. Ya, sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Tema kita. As he is, Mereka berkata, kami mengenal dia. is he not the carpenter's son? Orang yang sama. The carpenter's son. Ya, dia ini kan anak tukang kayu. Where from these miracles? Dari mana pula ini mujizat? Where from these signs? Dari mana ini tanda-tanda? Another nature. Ya, saya tahu mereka The divine nature. bahwa I pray for you. saya
Bolehkah kita semua bangkit berdiri? I'm going to pray for you. Sekarang semua dijamah. Engkau dijamah sekarang. Dijamah sekarang. Dijamah umatku sekarang. Dengan api. Dengan kuasa. Dengan kuasa. Terima sekarang. Dalam nama Yesus. Sembuhkan orang sakit. Dan katakan bagus sekarang. Di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Allah atasmu. Aku lepaskan api Allah atasmu. Aku lepaskan api Allah atasmu. Aku lepaskan api Allah. 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 Jangan kau dimati. Mulangkan dengan kuasa. Mulangkan dengan otoritas. Dalam nama Yesus. Lakukan lagi Tuhan. Amin. I thought I would pray for the sick at times of prayer. Ya, tadi saya siap mendoakan bila mana ada orang yang sakit, tapi karena waktu kita sudah cukup. Bolehkah saya berdoa secara singkat manakala ada orang yang sakit didoakan? Dalam nama Yesus. Aku lepaskan api Tuhan atas tubuhmu. Atas tubuhmu. Atas tubuhmu. Jadilah kau sembuh. Jadilah kau sembuh. Oh Tuhan. Whatever you say, Engkau tidak akan pernah sama lagi. never miss. Tubuhmu tidak akan pernah sama lagi. In the home. Jadilah kau pulih kembali. Listen. Lepas. 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 Keluar. Keluar. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Sekarang. Listen. Lepas. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Every sickness, Setiap penyakit. every power devil, Setiap kuasa jahat keluar. in the name of Jesus. The power of protection. Flow from Jatuh your head. keluar. Flow from your head. Larilah. Flow from your head. Larilah. Flow from your head. Lari pelan-pelan. Down to your feet. Sampai It's kaki. in your home. Juga dalam lawan rumah By the Holy Ghost. dengan Roh Kudus. Terima. Tangkap. Let it. Ambil. Let it. Pick me. Let that go and come. Abila Santo. Your kidney to be healed. Aku perintahkan batu ginjal ini sembuh. Ginjal sembuh. Aku perintahkan ginjal sembuh dalam nama Yesus. Aku jamah engkau dengan jamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Lepas. Yesus sekarang. Dalam nama Yesus. I bring the fire of God. Aku patahkan segala terus musuh The atasmu. fire of God. Ya, kuasa Tuhan Make you whole. membuat engkau pulih utuh kembali. Fire of God. Dan api Tuhan membuatmu utuh, pulih, membuat pulih. Di dalam nama Yesus. Sembuhlah, sembuhlah. Terima kesembuhan. Jesus' name. The melodies of the Holy Ghost. The power of the you. The yoke is broken. Kuasa ini akan mematahkan setiap penyakitmu. You are coming out. Segala roh jahat, You are coming out. segala penyakit jahat Is healed keluar by the hand of God. dengan tangan Tuhan. Dengan roh Allah. Lepas. The name of Jesus. The precious anointing falls on you. Urapan yang sebab Falls menyembuhkan. on you. Ya, urapan yang sebab itu. Falls on you. Urapan yang sebab itu. Jadilah pulih semua. Dengan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Boleh silakan duduk kembali. You are healed. Tadi malam saya sudah sampaikan di satu gereja yang mengatakan begini bahwa Yesus
of my parents, his brothers knew him, they all know him, friends from school. But now there is another Pastor Toby filled with the Holy Ghost and with power. Contohnya saya atau kita semua yang sudah lahir baru, Anda dan saya itu tetap manusia yang sama, tetapi setelah lahir baru kita menjadi seseorang yang baru. Amin. They said, behold, and behold, they cried out saying, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Ya mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah, Yesus? They would have said, Jesus, Joseph's son. Ya Yesus itu kan secara daging dia adalah anaknya Yusuf. But the statement they made was a spiritual statement. They were filled with demons. They were filled with powers of darkness. They said, Jesus, you are the Son of God. They knew him in the spirit. Ya, mereka tahu bahwa Yesus ini anaknya Maria, anaknya Yusuf, tetapi mereka juga tahu bahwa Yesus yang sama ini adalah Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus yang adalah Roh. Amen. Amen. Time is coming in the church. Datang di gereja, Time is coming in the church. waktunya akan datang kepada But gereja we Tuhan. shall no longer be ordinary men. Ya, waktunya akan tiba di gereja-gereja bahwa setiap orang yang ada di gereja bukan lagi manusia biasa. Amen. No longer be ordinary women. Kita tidak lagi menjadi orang laki-laki perempuan yang biasa. That was what happened to the apostles. Itulah yang terjadi kepada rasul-rasul. The apostles became another man. Para rasul itu menjadi orang-orang yang baru, yang luar biasa. The Bible said when they saw the boldness of Peter and John, not only they were ignorant men, they took knowledge of them that they had been with Jesus. Saudara, ketika orang banyak melihat Petrus dan Yohanes, mereka nangkap bahwa orang ini adalah orang-orang yang sudah lahir di dalam Yesus Kristus. When you walk with Jesus, Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, He imparts His supernatural life to you. Dia mengimplementasikan kuasa supernatural kepada setiap saudara. Katakan haleluya. Amin. In Luke 4, Di dalam Lukas 4, I will read you 35. Something happened like that. Yeah. Luke 4. mulai dari ayat 33 hingga 35, saya bacakan buat kita semua. Demikian, ya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. So the question is, who are you in the spirit? Jadi sebagai orang Kristen pertanyaannya, siapa saudara di dalam roh? I'm saying this because devils will not fear you, demonic activities will not fear you, they will not respect you, they will not regard you until you are someone who will be respected in the spirit. Saudaraku, roh jahat, setan tidak akan takut kepada saudara dengan aktivitasnya
setiap saatnya datang ke gereja itu. They do church every time. Amen. Mereka bergereja-gereja setiap minggu. And this man comes to the church every time. Dan orang tersebut pun datang ke gereja setiap So saat. he was possessed with a devil. Orang yang kerasukan setan itu He was possessed with an unclean spirit. dirasuk oleh roh najis. And Jesus did this. Dan Yesus datang ke gereja itu, sinagog When he itu. was about to speak, Dan Yesus sedang mau berkhotbah. the Bible said that one had with a devil. Kita berkata di sini orang tersebut yang kerasukan itu berkata, "Hai, Saying, let us alone. biarkan kami sendirian. Let us alone. Biarkan kami sendirian. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Mereka mengenal Yesus dan berkata, "Hai, engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Have you come to this moment before the time?" Adakah engkau datang hendak membinasakan kami?" When he said, I know thee who you are. Dan roh jahat itu, orang yang kerasukan itu berkata, "Kami tahu siapa engkau." He said, I know you. Rohnya aku tahu siapa. I know you. Saya tahu engkau You are the Holy One. I am God. adalah hamba Tuhan. That's not me. Ya, pendeta Because he is here. He said, I am God. adalah hamba Tuhan. They are preaching the truth. Dia berkhotbah kebenaran. They are saying the right thing. Dia hidup dengan cara benar. What the girl was saying was accurate. What the lady was saying was good, was correct. Apa yang dikatakan ini Tuhan? Benar adanya. But the spirit was wrong. Tetapi rohnya salah. So as they were going, Jadi ketika mereka bicara, Paul was not happy. Paulus tidak senang, tidak suka cita. Paul, the man of the spirit, was not happy. Paulus sebagai manusia roh tidak suka cita. He knew something was wrong. Dia sadar sesuatu hal yang tidak beres. The Bible said Paul came to the woman, the girl, Dan Paulus berkata kepada wanita and itu said to the spirit, dan berkata kepada roh, keluar. and the demon left the girl. Dan roh jahat itu meninggalkan ibu itu, wanita itu. Even though Paul and Silas had in prison, Walaupun Paulus ada di dalam penjara, yet there was the demonstration of the spirit of God. saudara, Paulus di penjara aja dia tetap mendemonstrasikan kuasa. I need more of him. I need more of him. I need more of Jesus. Aku mau lebih dari dia. Amen. Aku butuh lebih lagi This dari Yesus. testing for Jesus. Ini waktunya untuk kita menerima lebih lagi dari Yesus. Now we go to Acts 19. Sekarang kita akan masuk ke Kisah Rasul 19. Some young men saw Paul casting out devils. Seorang anak muda melihat Paulus usir setan. It was powerful. Sungguh penuh dengan kuasa. Acts 19 12 down. Kisah Rasul 19 Acts 19. The Greek one verse 8 on verse 11. Acts 19. Kisah Rasul 19 ayat 11 hingga 17. On verse 11. Oke. Saya baca buat kita semua saudaraku mulai dari ayat yang ke 11 hingga 17. Demikian. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat 12. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyembahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang kerasukan roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Amen. Katakan amin. Amen. Ada amin. Amen. The nation was so beautiful. Ya, pelayanan Paulus begitu indah. Demonstration of the spirit. Dia juga demonstrasi roh He was a great preacher. dan dia juga seorang guru yang hebat. Amen. Amin. He was a powerful man. Dan dia seorang yang penuh dengan kuasa. Especially that was a special service that God to Paul. Ya, dan ada yang berkata
jawab Paulus, which I also desire to have. di mana aku juga rindu untuk menerimanya, memilikinya. Amen. Amen. That should be your desire. Kiranya itu tidak menjadi kerinduan kita sama Tuhan di tempat ini. That should be your desire. Jadi itu kerinduanmu. Amen. Pray for our hands. Bahkan satu tangan Paulus Release power. juga melepaskan kuasa. You go take it home, Dia bawa ke rumah, and the sick are healed. orang bawa seorang ini ke rumah, dan orang sakit sembuh. These things are documented in the scripture, Holy Scriptures. Iya, peristiwa ini terdokumentasi di dalam kitab suci. Hallelujah. Haleluya. And I pray that the power of God will come back. Dan aku berdoa supaya kuasa yang sama itu akan kembali Manifestation. dan termanifestasi. Hallelujah. Katakan haleluya. Haleluya. Supaya kita bertumbuh dalam roh. And I told you, the world is changing now. Seperti saya sudah katakan, dunia ini sedang berubah cepat. What will get their attention is the supernatural. Tetapi apa yang menjadi perhatian kita, menarik perhatian kita adalah kuasa supranatural. Verse 13. Verse 13, verse 14. Ya, ayat 18. They expected the doctor of Jews. Exorcist. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Okay? Okay. So over there, to call over there, which are evil spirits. In the name of Jesus. Ya, bahwa perbuatan-perbuatan itu semuanya dilakukan di dalam nama Yesus. Ayat 17. They said in the name of Jesus, God preaches. Dikatakan bahwa Paulus itu berkhotbah di dalam nama Tuhan Yesus. They did not know the God of Paul. Ada orang yang mencoba menggunakan nama Yesus, tetapi mereka tidak tahu They had not encountered the God of Paul. bahwa mereka belum mengalami perjumpaan dengan Allahnya Paulus. They wanted to cast out devils in the name of the Jesus Paul preaches. Mereka ingin mengusir setan di dalam nama Yesus yang dihotbahkan oleh Paulus. They went back. Tetapi mereka tidak berhasil. For people. Bahkan mereka digagahi oleh pejabat. They met the right man. Setelah mereka bertemu dengan seorang yang benar, Hallelujah. haleluya, They met the right person.